きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo teman-teman, kali ini Denny akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Wind Waker episode 140. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Rakta masih mengatakan, aku mau dengar penjelasan atas situasi ini dan pertanyaan mereka. Mari kita dengarkan penjelasanmu. Umemiya, Hiragi, Sugita Sakura dan Nire lalu menoleh ke belakang. Melihat kedatangan Rakta, Sakura lalu bertanya-tanya, mengatakan dalam hatinya, sebenarnya siapa orang-orang ini? Orang-orang yang ngejar anak itu langsung hening semua. Seketika Sakura terkejut melihat tato di tubuhnya. Tato itu. Sakura lalu teringat Endo saat Endo memberitahu ke Sakura. Mereka dilambangkan oleh dengan simbol yang ditunjukkan Endo dari handphonenya. Sakura pun lalu kembali melihat orang-orang itu, menyadari tato di tubuh mereka bertiga. Pada akhirnya Sakura mengerti bila mereka adalah Recan Puru. Rakta masih mengatakan dengan bahasa yang mereka gunakan di kota itu. Aku mau dengar penjelasan kalian dulu. 3 orang dewasa mengejar 1 anak. Terus apa yang terjadi di sini? Dengan kerasnya, bapak-bapak itu lalu menangkap. Anak itu mencuri dari tokoku. Aku hampir menangkapnya. Kemudian mereka muncul dan menghalangi. Serahkan dia, sembari bapak itu menunjuk ke Hiragi. Nira pun sedikit panik, mengatakan dalam hatinya, kita celaka dari sekian banyak orang. Kenapa harus Recan Puru? Sugita mengatakan, menyebalkan sekali. Dengan suara lirih, Hiragi mengatakan, teman-teman, jangan lakukan apapun. Sekarang mau panik pun nggak berguna. Kita manfaatin aja semaksimal mungkin. Anak itu pun sampai ketakutan. Namun untungnya bisa ditenangkan oleh Umemiya dengan senyuman dan tatapan Umemiya. Rakta yang melihat itu lalu mendekat ke Umemiya dengan penuh pertanyaan, terus melihat ke arah Umemiya dan anak itu. Melihat Rakta mendekat, Umemiya lalu akan menanyakan, "Hei," namun langsung dihentikan oleh Rakta. Dan Rakta pun seketika langsung duduk di hadapan anak itu dan lalu menanyakan, yang mereka bilang itu apa benar? Melihat perilaku Rakta, mereka pun sampai terkejut. Tapi dari situ anak itu lalu mengeluarkan bingkisan dari kantongnya dengan suara lirih lalu mengatakan, aku punya kakak. Dia udah beberapa hari nggak makan yang layak. Aku harus melakukan sesuatu. Aku beneran minta maaf. Rakta menanggapi, begitu ya. Tapi tetap saja kamu gak boleh nyuri. Kembalikan ya. Anak itu yang akan mengembalikan makanan itu ke Rakta. Namun seketika Umemiya lalu mengambilnya. Itu pun membuat mereka kaget. Umemiya lalu mengatakan, maaf, tapi apa kau bisa menerjemahkan untukku? Aku mau beli ini. Sembari Umemiya menunjuk makanan itu. Rakta pun masih bertanya-tanya. Umemiya pun lalu mengatakan, anak ini nyuri karena uangnya nggak cukup atau gimana kan? Dan itulah alasan mengejarnya. Hiragi pun sedikit terkejut. Kau bisa memahami mereka? Umemiya menanggapi, ya entah gimana. Apa? Nira mengatakan, Umemiya, bukannya kita sebaiknya nggak ikut campur. Sakura dengan nyengir juga mengatakan, pertama dia cuma nebak benar atau enggak. Mendengar itu seperti biasa, Sugita jadi kesal. Sakura mengatakan, apa? Gak senang? Umemiya lalu menanyakan, gimana? Aku benar kan? Rakta pun lalu mencoba berdiri dan menanggapi, ya. Rakta lalu mengatakan dengan bahasa yang mereka gunakan di kota itu, agar bapak-bapak itu ngerti. Kedengarannya, dia mau beli itu darimu. Umemiya lalu akan mengambil uangnya. Biar aku ambil dompetku. Namun di saat Umemiya mengeluarkan dompetnya, tanpa rasa sadar,
Rakta melihat kartu akses di saku Umemiya. Umemiya lalu mendekat ke bapak-bapak itu, menanyakan, "Enggak apa-apa, boleh aku beli?" Bapak itu menanggapi dengan bahasanya, "Kau kira uang bisa menyelesaikan semuanya? Kau orang luar." Seketika Umemi lalu mendapat pukulan dari bapak itu sembari mengatakan, "Kau pikir kau siapa, ha?" Mereka semua pun sampai terkejut. Namun berbeda dengan Rakta, masih emot batu. Melihat itu seperti biasa, Sugista tidak terima. Berlari akan mengajar bapak itu. Namun Umemiya menghentikan itu. "Berhenti. Aku gak apa-apa kok, santai aja." Rakta yang melihat itu juga menyuruh temannya untuk membiarkan saja. Tapi dengan situasi seperti itu, Umemiya lalu memegang pundak bapak itu dan mengatakan, "Aku tahu, aku ngerti perasaanmu. Dan pukulan itu pasti terasa memuaskan. Jadi, apa kau bisa ambil uangnya aja dan biarkan anak itu pergi?" Seketika Umemiya lalu memohon ke bapak itu, "Tolong ya." Bapak-bapak itu pun hanya bisa nyengir. Rakta pun seketika memberitahu ke bapak itu tentang ucapan Umemiya. Dia bilang dia tidak keberatan kau memukulnya. Dia memahami perasaanmu. Kita juga akan bicara dengan anak itu. Namun, aku tidak membenarkan kekerasan. Bapak pedagang pun seketika menjadi tegang dan langsung pergi dari tempat itu. Sembari berjalan masih mengatakan, "Baik, kau sebaiknya ceramain anak itu. Dengar." Umemiya pun lalu tersenyum melihat ke anak itu dan mengasih makanannya itu kembali. "Ini milikmu." "Aku tahu hidup terkadang sulit, tapi kau gak boleh mencuri. Oke?" Umemiya pun langsung duduk di depan anak itu. "Tapi aku juga tahu kalau kadang mencari jalan keluar itu bisa susah banget. Kalau udah terlalu berlebihan, kau harus mencari bantuan dari orang-orang di sekitarmu. Seperti mungkin orang-orang di sana." Sembari Umemiya melihat ke arah Rakta. Rakta pun sedikit terkejut. Masih mengatakan, "Aku yakin akan ada seseorang yang bisa membantumu." "Ya?" Sembari Umemiya tersenyum pada bocah itu. Namun seketika Umemiya baru menyadari bahwa anak itu tidak mengerti bahasa yang Umemiya gunakan. Mengatakan, dia gak bakal ngerti bahasa Jepang kan? Namun dengan begitu anak itu langsung menangis tersendu sembari mengatakan, "Terima kasih." Umemiya pun sampai bengong, tersenyum dan lalu mengelus kepala anak itu. Hiragi pun sampai menghela napas. Nirai mengatakan, "Umemiya luar biasa." Sugista menanggapi, "Ya jelas, dia kan Umemiya." Sakura hanya diam saja. Dan anggota Rajan Puru pun juga hanya diam dan melihat ke arah Umemiya. Wah, bakal seperti apa ya? Dah sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman-teman. See you.